of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita disuguhkan dengan skenario perang pasukan artileri. Di posisi ini, terpantau oleh drone intai Ukraina, ada sebuah SPH-2S3 Akatsia yang sedang parkir. Kemudian terlihat bagaimana pasukan Ukraina menggunakan howitzer 155 mm bantuan dari Italia, yaitu FH-70, untuk menargetkan Akatsia Rusia tadi. Beberapa kali tembakan terlihat diarahkan ke posisi Akatsia Rusia, sampai akhirnya sebuah tembakan dengan sangat akurat membuat Akatsia Rusia itu menjadi butiran debu. Ini adalah sudut pandang drone intai pasukan Rusia, di mana bisa kita lihat drone intai Rusia ini sedang memperhatikan pergerakan dari mobil pasukan Ukraina. Kemudian terlihat mobil itu mengeluarkan seorang pasukan Ukraina. Dan terlihat pasukan Ukraina ini berjalan menuju ke arah sebuah gedung. Nah, gedung inilah yang akan ditargetkan oleh pasukan Rusia, di mana dikatakan gedung ini dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Bisa kita lihat, tembakan mortir pertama meleset cukup jauh dari lokasi gedung tadi. Tembakan kedua terlihat juga masih meleset. Tembakan ketiga juga terlihat masih meleset. Kemudian di sini terlihat ada sebuah kendaraan pasukan Ukraina yang kembali mendekat ke gedung ini. Sebuah hantaman kemudian terlihat tepat mendarat di depan gedung itu, dan seketika membuat gedung itu berasap. Kemungkinan fragmentasi dari mortir pasukan Rusia menembus dan membakar stok amunisi pasukan Ukraina yang disimpan di gedung itu. Atau memang tembakan ini memang benar-benar menghantam tepat stok amunisi dan logistik pasukan Ukraina di lokasi itu. Ini adalah sudut pandang drone bomber Ukraina, alias drone pertanian yang disulap menjadi drone bomber. Dan yang ada di depan itu terlihat ada dua tank Rusia yang sedang bergerak. Kemudian bisa kita lihat bagaimana drone bomber ini terbang sangat dekat di atas tank T-72 Rusia ini. Kita tahu drone pertanian yang ukurannya sangat besar punya suara yang sangat berisik.
tapi itu kalah berisik dengan ruang internal tank yang sedang bergerak. Jadi, pergerakan drone Ukraina ini sepertinya tidak disadari oleh para kru T-72 Rusia. Sebuah mortir kemudian dijatuhkan, dan langsung seketika membuat driver T-72 itu sadar mereka dalam bahaya. Terlihat kru T-72 itu mencoba untuk keluar. Kemudian mortir kedua dijatuhkan, dan terlihat berhasil membakar T-72 itu, dan membuat 2 orang krunya tersungkur. Tank T-72 kedua juga terlihat berhenti. Sebuah mortir kemudian terlihat meledak di bagian depan T-72 itu. Kemudian terlihat T-72 kedua ini turretnya lepas dari badannya. Kemudian T-72 pertama yang nampak apinya sudah padam kembali dihujani mortir oleh drone bomber Ukraina. Dan hasil akhirnya 2 unit tank T-72 Rusia itu akhirnya menjadi besi tua. Pada video kali ini, kita akan melihat skenario Rusia tetaplah Rusia. Yang sedang terbakar itu dikatakan adalah sebuah APC Ukraina yang baru saja terkena rudal ATGM. Pastinya banyak pasukan Ukraina yang berhamburan keluar atau terluka di sekitar APC itu. Kemudian tiba-tiba sebuah lampu disko menyala di lokasi itu, di mana lampu-lampu itu adalah amunisi cluster yang diguyurkan oleh pasukan artileri Rusia di lokasi itu. Anda bisa bayangkan, dalam posisi terluka atau lari menyelamatkan diri, kemudian dihujani amunisi cluster. Sungguh, Rusia tetaplah Rusia. Drone adalah kunci. Di bawah ini adalah sebuah tank T-80 BVM Rusia yang nampak ditinggalkan oleh para krunya. Dan karena masih ada kemungkinan untuk dievakuasi, maka drone bomber Ukraina terlihat menjatuhkan sebuah mortir 60 mm tepat ke dalam ruang internal T-80 ini. Dan mari kita saksikan bagaimana proses terbakarnya T-80 ini sampai akhirnya menjadi butiran debu. Yang sedang bergerak ini adalah IFV kebanggaan paman yang diberikan untuk Ukraina, yaitu M2A2 Bradley. Dan ini adalah sudut pandang dari pasukan intai darat Rusia. Kemudian bisa Anda lihat, sebuah rudal ATGM Kornet meluncur. Dan boom! Tentu saja, Kornet dengan sangat mudah menjebol baja made in USA itu. Kornet memang gak ada obat. Rusia tetaplah Rusia.
Di sini drone intai Ukraina mendeteksi stok ranjau darat TM-62 Rusia yang ditaruh begitu saja di atas tanah. Posisinya ada di sini. Tentu saja, mainan berbahaya ini harus dimusnahkan. Drone FPV kemudian diterbangkan. Dan kalau di zoom, ini dia tumpukan TM-62 itu. Dan kemudian bisa kita lihat, boom! Mainan berbahaya itu langsung bersih seketika. Kini, giliran drone bomber Rusia yang beraksi. Ini adalah sebuah MTLB Ukraina yang nampak ditinggalkan. Menghindari kemungkinan akan dievakuasi kembali, sebuah granat termobarik terlihat dijatuhkan ke ruang internal mesin APC Ukraina itu. Dan boom! Tentu saja, APC MTLB itu pasti menjadi besi tua. Kemudian ada seri T-72 milik Ukraina, yaitu T-72M1. Terlihat T-72 ini memakai topi khas Rusia dan nampak ditinggalkan oleh para krunya. Sekali lagi, untuk menghindari dievakuasi kembali oleh pasukan Ukraina, sebuah granat kemudian dijatuhkan menembus jaring anti-drone dan jatuh ke dalam ruang internal T-72 itu. Nampak masih belum terbakar. Giliran granat termobarik yang kemudian dijatuhkan ke dalam ruang internal T-72M1 itu. Kali ini, terlihat T-72M1 itu langsung menjadi api unggun. Walaupun tidak mengaktifkan fitur turret terbangnya, di akhir video bisa kita lihat jika turret T-72 Ukraina ini bergeser dari tempat semestinya. Divisi drone FPV Ukraina, yaitu SK Drone, membagikan video dari salah satu serangan strategis mereka. Bisa Anda lihat dari sudut pandang drone FPV pertama ini. Targetnya adalah sebuah sistem elektronik warfare RB341B Lear 3. Mainan ini bisa membutakan jaringan GSM dalam radius 30 km dengan bantuan dari Orlan 10. Bisa kita lihat bagaimana drone FPV pertama SK Drone kemudian menghantamnya. Kemudian dari sudut pandang drone FPV kedua, terlihat Lear 3 tadi sudah dalam keadaan terbakar dan berasap. Kemudian, target dari drone FPV kedua ini adalah R419L1 yang merupakan stasiun relay radio yang berfungsi menjadi repeater untuk frekuensi radio di area yang tidak tercakup oleh saluran komunikasi radio pasukan Rusia. Sekali lagi, drone FPV kedua SK Drone kemudian menghantamnya. Dan kemudian terlihat dari sudut pandang drone FPV ketiga, terlihat mainan relay radio tadi juga terbakar. Tapi belum puas, mainan R419L1 disikat sekali lagi menggunakan drone FPV ketiga. Ini adalah video dokumentasi dari hantaman 3 unit FAB-500M62 terhadap posisi salah satu markas sementara pasukan Ukraina yang ada di provinsi Kherson. Bisa kita lihat bagaimana mengerikannya hantaman dari smart bomb Rusia ini. Dan pada hantaman yang ketiga, nampak seperti menghantam sesuatu, mungkin tempat penyimpanan amunisi atau yang lainnya. Namun yang pasti, bangunan yang terkena hantaman bom 500 kg Rusia ini pasti akan rata dengan tanah. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport lebih terhadap channel kami dengan sawerannya mulai 1 sampai 4 Februari kemarin. Terima kasih untuk Om Syahril, Om Bian Evi, Om Lampard Sinaga, Om Komances, Om Najmuddin,
Eko Abdi, Media Lukman, dan Najmuddin. Support ini tentu sangat berharga bagi kami, dan pastinya membuat kami makin semangat lagi untuk menyajikan kabar terbaru dari garis depan. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi 5 Februari 2023. Berikan komentar Anda.